dia membohongi saya untuk kesekian kali. Terakhir kali dia ingin menjualkan pusaka saya kepada apa itu, Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Sangat menarik ya, fantastis gitu kan. Kenapa sangat menarik? Pelakunya itu, otaknya itu hampir sama dengan Sambokit ya. Kenapa hampir sama? Sama-sama jenderal aktif yang sedang memegang posisi sangat baik. Jenderal, Kapolda, kemudian akan diangkat menjadi Kapolda untuk yang ketiga kalinya di Jawa Timur. Pertama, kasus ini mengagetkan. Apa polisi tidak punya data sistem pembinaan personil? Kok orang seperti ini bisa 3 kali jadi Kapolda? Tuh. Yang kedua, jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang. Terdakwa kasus narkoba, Irjen Teddy Minahasa mengaku dibohongi terdakwa Linda Pujiastuti. Di antaranya Linda mengaku akan dinikahi Raja Brunei, namun setelah Teddy menghubungi pihak kedutaan, ternyata kabar tersebut diklaim sebagai informasi bohong. Begitu juga dengan tawaran membantu penjualan barang pusaka. Teddy juga mengaku dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan bisnis dengan terdakwa Linda Pujiastuti. Pengakuan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis lalu. Dia membohongi saya untuk kesekian kali. Terakhir kali dia ingin menjualkan pusaka saya kepada apa itu, Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Dan saudara Linda juga mengatakan akan diperistri oleh Raja Brunei sebagai istri yang ketiga. Setelah saya cross check melalui kedutaan besar yang ada di sana, dia bohongin saya. Gitu ya. Jadi bukan bisnis, Pak. Sementara itu, pada sidang sebelumnya, Linda mengungkapkan pernah pergi bersama Teddy Minahasa ke pabrik sabu di Taiwan. Ia menyebut Teddy berupaya membuat perjanjian dengan bandar sabu Taiwan dan meminta fee 100 miliar rupiah untuk meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan ke Indonesia. Selamat siang, Pak Teddy. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Ya, bilang aja buy one get one. Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Sidang kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa masih terus bergulir. Teddy didakwa melakukan penjualan sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Membahas masalah yang sabu 5 kilo itu. Terus saya ngomong sama dia, saya tanya. Udah Kapolsek Kalibaru ya. Oke. Saudara menghubungi Kasranto melalui telepon atau bagaimana? Melalui telepon. Telepon ya. Datang dia. Iya. Terus dia ambilnya sabu itu. Iya betul. Berapa banyak dia ambil? 1 yang mulia. 1 kilo kantong. Dibawanya. Terus dijual sama siapa tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Diambil sabu itu yang 1 kilo. Iya. Sekitar jam berapa? Waktu itu jam 7 pagi kalau nggak salah. 7 pagi. Iya. Terus kembali dia mengantar uangnya. Jam berapa? Tidak yang mulia. Jadi saya waktu habis ngambil itu Pak Kasranto bilang nanti ya kalau dananya sudah siap kamu saya telepon. Jadi habis duhur itu kira-kira jam 1 Kasranto ada telepon saya untuk ke Kapolseknya untuk ambil dana itu. Artinya bukan Kasranto datang ke rumah lagi, tapi saudara datang ke kantor Kasranto, Kapolsek ya, mengambil uangnya. Itulah yang tadi saudara bawa 350.
Ya. Dari Kasranto saya terima 410 yang mulia. 400 ya. 400 saudara. Apakah tahu dijual Kasranto kepada siapa itu? Tidak yang mulia. Tidak ya. Itu Teddy ini bisa mendapat sekitar 300 juta rupiah untuk per kilogramnya. Sangat banyak, Pak. Nah, kasus ini itu sudah sampai di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi kok kayaknya sepi-sepi aja ya, Pak? Ini kasus sangat menarik ya, fantastis gitu kan. Kenapa sangat menarik? Pelakunya itu, otaknya itu hampir sama dengan Sambo Gate ya. Kenapa hampir sama? Sama-sama jenderal aktif yang sedang memegang posisi sangat baik. Jenderal, Kapolda, kemudian akan diangkat menjadi Kapolda untuk yang ketiga kalinya di Jawa Timur. Pertama, kasus ini mengagetkan, apa polisi tidak punya data sistem pembinaan personil, kok orang seperti ini bisa 3 kali jadi Kapolda. Tuh. Yang kedua, kalau pada level Jenderal Bintang 2 seperti ini, jabatan strategis, berdagang narkoba sangat banyak, kemudian melibatkan anak buah, mantan Kapolres, kemudian melibatkan juga anggota Polri di jajaran Polda Metro. Nah, ini pertanyaan kita, apakah hanya ini? Ataukah tidak ada TD-TD yang lain? Ataukah tidak ada yang level Kombes? Ternyata level Kombes ada. Setelah TD kan ketangkap juga anggota Polair kalau nggak salah ya. Iya. Itu Kombes dan ketangkap lagi yang lain. Berarti narkoba ini sangat menggiurkan untuk diperdagangkan dan untuk meracuni anggota Polri. sekitar jam 13 siang. Iya, betul. 13 siang lah saudara mengambil uang. Oke. 400 saudara ambil. Terus kepada siapa kemudian saudara serahkan penjualannya itu? Kepada Dodi. Saya Dodi, serahkan 350 juta. Enggak sempat ada bicara, diskusi, saling mengenal dengan Dodi itu. Apakah dia memang Dodi yang polisi atau Dodi yang lain? Begini yang mulia. Silakan. Waktu telepon saya dikasih ke Dodi dari Pak Teddy, dia sebut bahwa dia itu orangnya Pak Teddy Minahasa. Saya bilang untuk membahas masalah yang sabu 5 kilo itu. Terus saya ngomong sama dia, saya tanya dia barang di mana, di Padang. Saya tanya juga, itu langsung saya tembak, itu BB ya. Kok Mbak tahu? Saya tahu, saya begitu aja. Terus ada pertengahan Agustus saya ada ketemu dengan dia di Kokas. Dia bilang, Mbak, saya mau ketemu katanya. Mau bisa ketemu saya nggak di Kokas di Starbucks waktu itu jam siang, jam makan siang, saya bilang. Terus saya ada ketemu dia itu pertengahan Agustus, saya lupa tanggalnya. Nah di situ saya baru ketemu si namanya Dodi itu. Nah di situ saya ada agak sedikit sanksi, ini polisi apa bukan ya gitu. Cuma saya nggak berani karena kan itu sudah rekomendasi dari Pak Teddy ya, bahwa itu orang saya ya. Saya nggak berani nanya KTP dan segala macam, itu saya nggak berani.